Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudita Dwi Ramadhani Winarto dari kelas MJ 201 dengan NIM 2402010101063 yang akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan pasar dan lembaga keuangan. Yang pertama, saya akan mempresentasikan kondisi pasar modal di Indonesia. Kondisi pasar modal di Indonesia pada tahun 2022 menurut infografis OJK meningkat sebanyak 37,68% atau dari 7,49 juta investor menjadi 10,31 juta investor pasar modal pada tahun 2022 yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Selain itu, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan yang mengalami peningkatan 4,1% menjadi 6.850,62 poin per akhir Desember 2022. Penghimpunan dana mencapai 267,73 triliun dan NAB reksadana sebesar 504,62 triliun. Emiten baru juga tercatat sebanyak 70 emiten per akhir Desember yang merupakan tertinggi jumlah emiten baru. Kredit perbankan November tahun 2022 tumbuh sebesar 11,6% dengan nominal kredit secara MTM naik sebesar 13,69 triliun menjadi 6.347 triliun. Kredit investasi tumbuh menjadi 13,15%, kredit modal tumbuh menjadi 11,27%, dan kredit konsumsi juga tumbuh menjadi 9,10%. Data presentasi kredit ini mencerminkan adanya pemulihan kredit perekonomian. Dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 8,78% menjadi 7.974 triliun. Utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposito. Data tersebut juga mencerminkan adanya rasa kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Kredit restrukturisasi COVID-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatat penurunan sebesar 13,2 triliun menjadi 499,87 triliun dengan nasabah yang juga turun menjadi 2,40 juta nasabah. Untuk rasio perbankan, CAR atau rasio kecukupan modal bank menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi 25,49%. Dan presentase ini menunjukkan bahwa permodalan bank ini sangat kuat. Persentase DPK menunjukkan angka 30,42% pada November 2022. Sedangkan NCD menunjukkan angka persentase sebesar 134,97% pada November 2022. Persentase dari NPL gross menurun dari 2,78% menjadi 2,65% di bulan November 2022. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas kredit mulai membaik. Angka 4,70% pada persentase NIM ini menunjukkan bahwa angka tersebut berada di titik stabil. Untuk ROA menunjukkan angka 2,47% dan untuk PDN menunjukkan angka 2,05%. Kondisi di industri non-keuangan di Indonesia. Beberapa indikator kinerja industri keuangan non-bank tetap tumbuh, di antaranya akumulasi pendapatan premi sektor asuransi, outstanding piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer lending. Untuk pendapatan premi, sektor asuransi bertambah 0,44% atau mencapai 280,24 triliun. Sedangkan untuk piutang pembayaran juga meningkat menjadi 409,49 triliun.
Lalu aset dana pensiun terus meningkat menjadi 341,87 triliun dan untuk outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer tumbuh 72,68% menjadi 50,30 triliun. Permodalan di sektor IKNB terjaga dengan risk-based capital, asuransi masih berada di atas threshold dan gearing ratio, perusahaan pembiayaan tercatat jauh di bawah batas maksimum. Selanjutnya, apa saja kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022? Yang pertama adalah mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Sektor ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia dengan cara pemantauan risiko, penerapan manajemen risiko, dan juga perlindungan nasabah penguatan sektor jasa keuangan. Yang kedua, ada kebijakan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini mendukung ekonomi terutama yang terkena dampak bencana, mendukung program percepatan kendaraan motor listrik berbasis baterai, serta perkembangan industri hulu, merelaksasi restrukturisasi kredit untuk segmen, sektor, industri, dan daerah tertentu. Yang ketiga, ada penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan. Sektor ini memperkuat pengaturan yang mendukung akselerasi transformasi digital dan ketahanan teknologi informasi perbankan, peningkatan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, akan mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ketahanan dan keamanan cyber bagi bank umum. Yang keempat, penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan. Sektor ini menyusun kerangka mengatur pengawasan ASABRI, meminta perusahaan asuransi untuk melakukan monitoring terhadap kinerja tenaga pemasaran atau agen pemasaran, meminta LJKNB untuk lebih prudent dalam menyalurkan pembiayaan atau pinjaman untuk mengantisipasi agar kejadian kasus penipuan berkedok investasi yang menjerat korban mahasiswa dan masyarakat umum tidak terulang. Lalu yang terakhir ada peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. Melaksanakan program Desa Cakap Keuangan berupa Training of Trainers atau TOT kepada perangkat desa maupun ibu-ibu PKK, mendorong transformasi digital edukasi keuangan melalui pemanfaatan Learning Management System atau LMS, mendorong perusahaan asuransi untuk mengoptimalkan fungsi internal dispute resolution, meningkatkan awareness terkait investasi dan kegiatan pasar modal yang sehat, serta mencegah kerugian masyarakat melalui literasi dan edukasi berkelanjutan. Bagaimana program edukasi dan perlindungan konsumen? Dengan adanya program edukasi dan perlindungan konsumen yang diadakan oleh OJK ini sangat membantu masyarakat dan juga sangat bermanfaat. Karena dengan adanya program edukasi ini, masyarakat jadi mengetahui apa saja produk keuangan digital resmi, dan dengan adanya program ini bisa menjadi salah satu cara agar masyarakat tidak lagi terjerat oleh pinjol ilegal yang beredar di sekeliling masyarakat. Dan dengan adanya program pengaduan yang cepat, responsif, dan informatif juga bisa mengurangi adanya penipuan dan bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Selain mengadakan program offline di beberapa kota besar dan secara online, OJK juga bisa membuat program edukasi dan perlindungan konsumen secara offline di beberapa daerah tertinggal atau daerah pelosok, agar tidak ada lagi penipuan yang menjerat beberapa lansia yang berada di daerah pelosok, dan edukasi ini bisa tersampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022? Kebijakan OJK tersebut menurut saya sudah sangat efektif untuk menjaga kestabilan sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia.
Selain kebijakan OJK tersebut, program edukasi yang diadakan OJK juga sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mengetahui akan edukasi tentang jasa keuangan di Indonesia. Dengan adanya pengawasan dari kebijakan dan edukasi yang sudah dilaksanakan oleh OJK, menunjukkan bahwa tidak hanya mengatur, tapi juga melindungi dan juga mengedukasi masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.